anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'an wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha dengan berjamaah, tidak dibatasi lagi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah kembali normal. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan kegiatan Idul Kurban dengan sebagaimana yang biasa sebelum pandemi. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, atba'i tabi'in, pengikut sampai akhir zaman, termasuk kita semua selaku umatnya. Dan mudah-mudahan di hari kemudian kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang Anda cintai dan Anda banggakan, hadirin pemirsa yang budiman yang saya hormati, mari kita sama-sama meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba Allah yang soleh. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang soleh. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang soleh, memiliki istri yang soleha, memiliki putra yang soleh. Artinya memenuhi hak Allah dan memenuhi hak sesama. Kesolehan itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan bisa beramal yang benar sesuai dengan tuntunan dari syariat. Begitu juga berilmu tanpa beramal tidak akan mampu mengantarkan seseorang mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak akan mampu mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang lebih soleh. Kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam banyak yang kita teladani, banyak yang harus kita petik dari keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama diantaranya, Nabi Ibrahim alaihissalam berpegang teguh terhadap akidah dan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi Ibrahim itu adalah orang yang berpegang teguh kepada agama Islam, dan dia bukan termasuk golongan orang yang musyrik. Maka dengan dalil itulah yang Allah sampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam terbukti hamba Allah yang berpegang teguh kepada akidah dan syariat Islam. Yang kedua, kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu berdakwah dengan hikmah. Ini terbukti ketika beliau berdakwah kepada ayahnya, mengajak kepada ayahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang santun, dengan perkataan yang lembut, sebagaimana adab seorang anak kepada ayahnya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam
mengajak ayahnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah kepada berhala, karena berhala itu tidak bisa mendengar apa yang kita keluhkan, tidak bisa menjawab apa yang kita tanyakan, dan tidak bisa menjawab menjamin segala sesuatu kemudaratan dan kemanfaatan. Yang ketiga, berilmu. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keteladanan kesolehan itu, dia memiliki ilmu, sehingga ketika ada lontaran-lontaran dari orang-orang kafir, dia memberikan hujjah dengan ilmu pengetahuan. Maka ini menjadi keteladanan kita sebagai seorang siswa, kita sebagai seorang pelajar, agar termotivasi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memperbanyak ilmu pengetahuan, agar kita memiliki hujah yang relevan terhadap kejadian-kejadian di sekitar kita, kejadian-kejadian yang kita ada di sekeliling kita. Yang keempat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu bersegera memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu bersegera memenuhinya. Seperti nanti yang akan diceritakan tentang kisah yang seputar dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban. Nah, itulah sedikitnya ada 5 keteladanan yang kita petik dari ini. Masih banyak sisi kesolehan yang bisa kita teladani daripada kesolehan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman yang Yanda cintai dan Yanda banggakan, juga hadirin hadirat pemirsa dimanapun berada, sedikit disampaikan tentang kisah bagaimana tawakalnya, bagaimana sabarnya, bagaimana kesetiaannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana segeranya memenuhi perintah Allah ketika Allah memerintah kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sigap sedia langsung memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah singkat yang mungkin akan diceritakan adalah bagaimana peristiwa asal mula penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyembelih anaknya. Tentunya ini dari kisah-kisah sebelumnya yang masih panjang, akan tetapi penggalan kisah ini yang nanti akan kita ambil hikmahnya dari ketawakalan dan kesabaran dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi harus menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga pada malam tanggal 8 itu Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari mimpinya. Kemudian dia memikirkan tentang mimpinya. Nabi Ibrahim berpikir, mimpi ini dari siapa? Apakah dari Allah ataukah dari setan? Tanggal 8 bulan Dzulhijjah, maka itu disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya berpikir, masih berpikir, belum pasti ya mimpi itu dari Allah atau dari setan. Pada malam berikutnya, pada malam ke-9 pada bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi kembali untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam yakin dan tahu bahwa mimpi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ketiganya, yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail alaihissalam ke sisi tanah Mina untuk disembelih. Sesingkat cerita ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa Ismail alaihissalam putranya ke padang tanah Mina. Kemudian di tanah Mina itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdiskusi dengan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita diskusinya kurang lebih seperti ini. Wahai anakku, ayah bermimpi bahwa ayah harus menyembelih engkau. Apa pendapat kamu? Kata Nabi Ismail alaihissalam, lakukanlah wahai ayahanda. Insya Allah engkau akan menemukanku dalam keadaan bersabar. Aku akan sabar kalau itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih percakapan seperti itu. Teman-teman yang Yanda cintai dan Yanda banggakan,
Dari kisah ini penggalan kisah yang tentunya kalau diceritakan sedetailnya tidak akan cukup waktu, masih banyak waktu. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan bercerita lagi tentang kisah penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi yang harus kita garis bawahi, harus kita perhatikannya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk menyembelih putranya, segera dia lakukan. Dan kemudian dikomunikasikan kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam dan disambut dengan indah oleh anaknya atas perintah Allah itu, lakukanlah. Dikomunikasikan lagi dengan istrinya Siti Hajar pun sama, dia menyetujui jika itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah perintah penyembelihan itu langsung sampai meninggalnya Nabi Ismail? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala hanya menguji keimanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya ketika pisaunya diayunkan ke leher Nabi Ismail, tidak tembus ke kulitnya Nabi Ismail. Kenapa? Allah tidak menghendaki. Allah hanya menguji keimanan Nabi Ibrahim saja. Akhirnya Allah gantikan dengan seekor kambing dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jibril melihat peristiwa antara seorang ayah dan anak juga istri dengan penuh ikhlas atas perintah Allah. Seraya malaikat Jibril berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan disambut lagi oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah. Ini peristiwa yang luar biasa, hikmah yang sangat besar yang kita ambil. Jadi hikmah dari peristiwa ini, apapun yang kita miliki itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meminta, ketika Allah mengambil, maka tidak ada alasan kita untuk melarang, tidak ada alasan untuk kita untuk mencegah, karena itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kegiatan ibadah kurban yang kita lakukan hari ini adalah merupakan simbol bahwa kita meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kegiatan kurban yang kita laksanakan hari ini bagian daripada cerminan keteladanan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Ibrahim saja merelakan anaknya demi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama di sini menyembelih hewan kurban, rela harta kita bisa berbagi kepada orang lain. Harta kita bisa dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang kita miliki bisa dirasakan oleh orang lain. Ini adalah merupakan bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang kita miliki. Nikmat sehat, nikmat kelapangan rezeki, nikmat diluaskan rezeki, nikmat berpikir hebat, nikmat melihat, mendengar, berjalan, mengayunkan tangan. Seluruhnya nikmat yang kita miliki kita aplikasikan dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban ini. Mudah-mudahan merupakan salah satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang kita miliki, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berbagi kepada orang lain bisa merasakan apa yang kita miliki. Rupiah ataupun rezeki apapun yang kita kurbankan pada hari ini, mudah-mudahan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah ketika kita berkurban hari ini, bukan daging dan darahnya yang nyampe kepada Allah, akan tetapi nilai ketakwaannya yang akan ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang Yanda cintai dan Yanda banggakan, ini adalah teman-teman sudah melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan teman-teman semua, siswa-siswi Ispatia Islamic School, menjadi anak yang soleh dan soleha seperti mana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu yang dapat Yanda sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan selalulah kita beristiqomah dalam beribadah, selalu mengedepankan akhlakul karimah dan meneladani sifat-sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.